Tepuk tangan dulu. Hari ini kita kedatangan seorang wanita cantik. Wanita cantik, yes. Spektakuler, berbakat luar biasa. Kita sambut Ci Evelyn. Oh, yeay. Gila, bentar. Cantik banget loh. Cantik banget ya. Kenapa jadi MC? Kenapa nggak kerja di penangkaran banyak? Atau jadi pesulap kayak Pak Tardo? Gue bisa loh main sulap loh. Oh iya. Cuma tadi nggak prepare. Aduh. Coba begini, maksudnya kita kan tadi ada dengar behind the skin ya waktu belum disorot kamera. Iya, waktu off cam. Ci ini dulu katanya model. Ya kelihatan sih dari bodinya Ya, tuh sangat. Nah, ya kan bodinya sangat oke, tapi beralih profesi menjadi MC ya. Iya. Iya, jadi dulu karena gue tinggi ya, jadi keluarga gue kan semuanya tinggi. Terus dari kecil, dari gue kelas 5 SD tuh gue suka dibilang, cocok deh jadi model. Jadi gue SMP 1 tuh udah 170. Oke. SMP 170. Sekarang berapa sih? 176. Oke. Ci main basket dulu enggak ya? Enggak, tapi gue suka berenang. Berarti genetik ya, emang genetik. Genetik, tapi emang mostly 170-an lah. Terus habis itu gue pengen jadi model, tapi bonyok gue tuh nggak suka. Dia bilang, model nggak bagus lah dunia gini-gini gitu kan. Iya. Terus habis itu gue SMA gue pindah ke Melbourne. Pada saat gue di Melbourne itu banyak teman-teman gue yang sekolah fashion tuh butuh model gitu loh. Terus ada desainer Indonesia, kadang butuh fashion show buat di Kedubes Indonesia. Nah dipakailah gue, tapi maksudnya sering banget nggak juga. Terus akhirnya gue balik Indonesia, gue kuliah di Indonesia, ambil sekolah fashion design. Nah one day di sekolah fashion design gue itu ada tulisan lomba model. Terus gue lihat, gue cobain mungkin karena gue jujur ya waktu kecil tuh gue pribadi yang sangat insecure. Gue pribadi yang sangat insecure karena gue anak paling kecil. Karena beda usianya jauh, 6 tahun sama 4 tahun. Koko dan cici gue suka dibully, Bo. Gue suka dibully dan gue suka dikompar-komparin sama cici gue. Cicinya cantik ya, ini kok anaknya juga ya? Kok beda gitu loh. Gue sampai kayak, waktu dulu cici gue namanya Ayu. Oh namanya Ayu, aduh Ayu ya kayak orangnya. Oh ini anaknya juga ya? Oh beda ya. Karena yang satu lagi Indonesia, yang satu Cina banget gitu kan. Dan gue kayak suka sebel, dibilang gue mirip bokap gue. Karena cici gue kan mukanya Indonesia kayak nyokap gue. Iya, oke. Terus akhirnya gue kayak, waktu kecil terlalu sering compare kayak over the shadow cici gue. Jadi gue honestly gue pribadi yang pemalu lah gitu loh. Nah, yang begini. Maksudnya bener. Yang model cantik, badannya bagus begini aja insecure. Ini gini dibully loh. Cuma maksudnya memang berarti awalnya itu dari modeling ya, dari. Yes, jadi dari modeling terus pokoknya karena kayak Boya tuh dulu waktu kecil juga kayak maklum lah orang tua zaman dulu kan. Ya aku udahlah kamu nggak bakal bisa, selalu kayak digitu-gituin. Yeah. Nah akhirnya ya udah nggak pernah kepikiran buat ikutan lomba atau apa gitu karena dibilang udahlah dunia model nggak bagus, udahlah nggak usah digitu-gituin. Jadi ya udah nggak terlalu pede lah. Waktu itu mulai pede ketika di Australia, terus jadi model, tapi masih belum terlalu pede tuh di Australia kan. Di Australia kan lebih bebas ya, boleh gitu kan. Gue balik Indonesia, gue liat ada lomba model, iseng gue kirim, dibantuin tuh sama teman gue, dia makeup artist, udah almarhum, dia udah nanti gue bantuin segala macem gitu kan. Ya udah gue foto, terus one day gue ditelepon ternyata masuk ke audisi. Dari masuk audisi, masuk semifinal, akhirnya ternyata gue juga shock banget karena gue menang sebagai the most photogenic. Waktu itu, ya coba itu orang tua tahu itu. Tahu waktu pada saat gue ikutan itu, ya mereka datang, mereka maksudnya support aja gitu loh. Cuman gue bener-bener gak nyangka menang. Kenapa? Karena gue paling bodoh jalannya. Gue paling abis, selalu kayak sasar empuk, koreografer dikata-katain karena gue nggak inget blocking. Ya, yang namanya model kan ada jalan lurus kanan kiri apa, namanya mentah gimana sih, lo kan nggak tahu jalan lurus kanan kiri gitu. Terus habis itu gue selalu diomel-omelin tiap kali gladi resik. Kenapa? Karena gue nggak bisa jalan. Ya udah, ini kan nggak bisa jalan. Sana belajar depan ya. Gimana ya cara depan belajar kaca ya, nggak ada mentor, nggak ada apa. Gue merasa bodoh banget gitu loh. Emang susah itu Ici? Jalan ikat susah. Enggak, jadi dulu kayak misalkan panggungnya huruf T nih, ke depan nanti ke kanan ke kiri, terus habis itu bikin kayak huruf diamond gitu loh, kayak diamond tak gitu loh. Jadi ada bilang kayak ada polanya. Akhirnya enggak, setelah jam terbang, Avelin aja nih polanya nanti bikin kayak diamond, nanti kesini, terus habis itu kalau nggak ada lagi misalkan bentuk T, lu lipirin dulu kan, melipir air mancur, apaan tuh bahasa fashion? Ya depan nanti air mancur, apa air mancur ya? Ternyata misalkan gue nih model depan ya, gue ke kanan, selanjutnya kiri, kanan kiri, terus melipir. Melipir itu jalan di pinggir panggung gitu loh, lipir kanan, jalan lipir kiri. Nah gue nggak ngerti bahasa fashion kan, ya udah gue sasaran empuk terus, gue selalu diomelin. Jadi gue bener-bener nggak nyangka
maksudnya untuk menang tuh kayaknya nggak mungkin gitu loh, karena gue selalu sasaran empuk diomel-omelin, dan kayaknya mungkin model lain pada bete kali gara-gara selalu ngulang gladi resik gara-gara gue, karena gue jalannya jelek, gue nggak hafal blockingnya, namanya gimana sih, mentah gitu kan. Yang ngomen tuh siapa? Ya para koreografer. Nah, para koreografer yang ngomen dia juara lu. Sekarang lihat sekarang. Dia sekarang juara dia. Nah, maksudnya sekarang abis kan dulu sering diomen sama koreografer dan sebagainya macem. Apa itu yang membuat Ci Evelyn jadi pengen terjun ke dunia MC? Kayaknya gue nggak cocok nih jalan-jalan, kayak gue cocok lebih ngomong gitu. Enggak, jadi kalau dulu di model kan diomel-omelin, ya udah akhirnya bisa jalan karena otodidak. Waktu itu kan aku masuk agency. Nah, udah dari agency, kenapa aku bisa jadi MC? Jadi aku dulu modeling 2006, terus nggak pernah bermimpi jadi MC. Tapi kalau model waktu SD karena seniman, lu cocok deh jadi model, jadi pengen dong. Nah ya udah akhirnya dari 2006 2015 setelah aku menikah, entah kenapa ya mungkin feeling emak ya Bo makin bawel gitu ya. Nggak tahu kenapa begitu udah menikah kayak tapi kayaknya gue kebentuk percaya diri gue di model. Iya. Jadi dulu awal-awal gue modeling gue bungkuk apa, selalu kayak ini nggak pede, ini apa digituin, kayak dipaksa. Lu tuh kayak di antara orang-orang yang percaya diri, lu dipaksa untuk jadi pribadi yang percaya diri. Akhirnya lama-lama mulai tuh keasah. Dan dulu tuh gue menganggap semua yang gue anggap kekurangan gue, contoh nih, gue kan ketinggian, suka dibilang kayak laki, suara gue rendah, bahu gue lebar, gitu kan kayak laki, rahang gue tajam nih, yang terlalu fashion. Gue menganggap semua kekurangan gue yang berbeda dari orang lain tuh gue anggap itu gue tuh jelek. Tapi ternyata begitu gue masuk model, wah rahang kamu bagus ya, tajam. Oh ternyata ini bagus ya di model. Oh jadi kelebihan ya? Iya jadi kelebihan. Bau kamu lebar ya, bagus deh dipakai baju. Ternyata semua hal yang gue benci ternyata is something di dunia fashion. Dan gue kayak di situ belajar tuh berdamai dengan kekurangan gue, dan ternyata apa yang gue merasa beda dari orang lain ternyata itu adalah sebuah kelebihan gue. Gitu loh. Dulu yang gue benci muka gue, suara gue rendah, bahu gue lebar, ternyata itu mereka anggap sebuah uniqueness gitu loh. Nah udah jadilah model. Gue lama-lama udah mikir, aduh gue jenuh nih jadi model. Maksudnya bukan jenuh juga sih, model itu kan gimana pun ada usianya, yang nggak boleh terlalu tua atau apa. Dan maksudnya kadang nih kalau udah terlalu tua, tuh model, namanya model kan yang nilai fisik. Sorry loh, model itu yang dijual fisik. Jadi kalau lu fisik lu gendut, lu apa, pasti lu akan dikomen. It's normal. Maaf loh, dia langsung It's okay. It's fine. I'm very good. Oke. Ya intinya gue one day gue udah mikir, pokoknya gue gak mau jadi model sampai usia 30 gitu loh. Sampai usia 30, pokoknya gue harus sadar diri sebelum gue dikata-katain sama orang di belakang layar, sama sesama model atau apa, bilang, ih si Evelyn udah tua ya, badannya gak bagus gini, mendingan gue tahu diri. Jadi you have to know where to stop, when to stop. Jadi jangan sampai lu udah di peak di atas, si Evelyn udah gendut ya, gak bagus gini, lu turun, lu baru pindah ini kan nggak enak kan? Terlambat ya Ci? Iya kayak terserah lu ya, kayak agak terlambat gitu kan? Iya soalnya dia udah nggak laku, makanya dia jadi MC kan nggak enak kan ya Bo? Gitu kan? Iya sih benar. Iya. Terus akhirnya aku cuma mikir, ngerjain apa ya? Entah kenapa begitu abis married punya anak, gue jadi bawel banget, gue nggak tahu kenapa. Sampai one day di usia 25-an tuh semua temen-temen gue bilang, gila si Evelyn berisik banget, taruh aja di tembok. Gue jadi kalau lagi jadi model ya, gladi resik, gue ditaruh di tembok men, biar nggak ngobrol sama yang lain. Maksudnya ngomong sama tembok gitu? Iya, enggak, jadi gue dari sini, gue ngobrol sama dia. Nanti pindah sana, gue ngoceh lagi gitu loh. Gue ngoceh lagi apa? Gila si Evelyn berisik banget. Udah lu jadi MC, digitu-gituin lagi tuh sama teman-teman gue. Terus gue cuman, aduh jadi MC kayaknya nggak mungkin deh. Gue nggak bisa ngomong, bener-bener nggak bisa ngomong sama sekali. Gue nol gitu loh. Gue bukan yang bertalenta, bukan yang otodidak, enggak gitu kan. Sampai akhirnya kayak setahun 2 tahun gue digituin terus, sampai mulai kepikiran kayaknya mulai kepikiran apa bisa ya gini. Gue ngomong sama teman deket gue, kayaknya teman deket gue udah capek dengan naggingnya gue. Dia bilang, lu masih ngomong dong, ya udah 2 tahun yang lalu, mana mestinya? Gue kesel loh gitu, awas lu ya, lu lihat dari jualan gue, bakal masalah duit, gue bilang gitu. Gokil. Ditantang sama temennya. Hinaan adalah cambuk. Hinaan adalah cambuk perubahan hidup Anda semuanya. Tapi itu yang ngomong temen dekat, sebenarnya dia tuh nyemangatin gue. Iya, betul. Teman dekat perlu memang. Iya. Nah akhirnya kayak secepat itu, akhirnya mungkin dalam sebulan atau 2 bulan aku lupa, aku lihat aku ada kursus, jadi aku ambil kursus di Talking.
Di Talking sama Underback itu Mewo sama Erwin Parengku. Oke. Ya udah aku ngeles tuh. Pada saat aku ngeles 3 bulan ya kalau nggak salah, aku pikir begitu aku lulus bakal cas-cis ngomong. Ternyata nggak juga, Bo. Oh, ternyata nggak juga. Ternyata MC itu tuh kayak lu belajar berenang, lu udah menguasai teori, tapi kalau lu nggak praktek, gimana? Oh iya, betul. Masih ada kemakan air itu ya. Bahasanya learning by doing. Yes. Itu poinnya. Itu poinnya, tapi bukan berarti sekolah public speaking itu nggak penting loh. Penting, karena lu dipersiapkan step-stepnya nih, basic-basicnya tuh seperti apa. Tapi emang nggak bisa bohong, yang namanya jam terbang itu sangat berpengaruh. Sama halnya dulu gue di model, gue nggak bisa jalan, tapi gue dicemplungin terus. Lama-lama bisa. Oh, iya, Jadi iya, intinya betul. public speaking itu adalah sebuah skill yang which is semua orang bisa menguasai selama Anda mau berlatih. Kayak gitu. Practice makes perfect Ya. Gokil. Gitu. Nah, maksudnya setelah dihina apa semuanya kan, maksudnya dihina dalam tanda kutip positif ya kan. Nah kan sempat dulu jadi penyiar radio juga. Iya. Nah, jadi penyiar radio. Nah maksudnya abis itu terjun ke dunia MC secara profesional itu loh bagaimana? Iya. Oh, jadi aku kan 2015 ngambil public speaking tuh. Udah tuh, aku juga bingung tuh gimana dapat kerjaannya. Suamiku juga punya teman kayak manajer, cuman kayak udah bilang, pakai bini gue dong gini-gini, tapi kayak nggak ada yang nangkep. Mungkin saking gue bener-bener nggak bisa ngomong. Gue mentang, dan jujur waktu pada saat gue di Talking, gue sempet ada sekolah public speaking gue kolaborasi dengan salah satu stasiun TV. Gue di audisi dan gue lolos jadi talentnya mereka. Oke. Salah satu stasiun TV besar lah di Indonesia. Nah, Sedap. tapi gue pikir, wah gila, belum lulus aja gue udah dikontrak nih 6 bulan. Wah gitu kan. Gue pikir, oke, tunggu gue selesai deh, pasti gue bisa ngomong nih. Ternyata tuh sama, kagak bisa ngomong. Nah, jadi pada saat gue casting, selama 6 bulan ya nggak dapet. Cuma selalu nominasi, masa sampai 2 besar nggak kepilih. Gue pikir dengan membawa nama besar tuh bisa ngebantu juga. Ternyata ya yang namanya rezeki emang udah diatur kan. Betul. Nah, waktu pada saat itu gue mikir, gimana ya bisa gue dapat kerjaan. Awal-awal juga gue nggak kan langsung kontrak. Gue sempat ngomong ke orang-orang di sekitar gue, gimana ya dapetnya kerjaan ya. Terus sempat salah satu mentor di public speaking bilang, gunakan Instagram, sosial media lu. Waktu itu sih 2015 masih baru kan. Baru. Akhirnya lu post aja, mau acara 17 Agustusan kayak arisan kayak sikat, yang penting lu berlatih, dibilang gitu kan. Nanti semua pekerjaan hajar aja harus pokoknya sikat gitu. dulu, karena buat lu latih depan Asal umum. halal. Anda jangan pikir aneh-aneh mau jadi MC aneh-aneh. Iya, halal. Halal. Jangan lu pikir lu main slot kaya lu mau ini itu, jangan. Iya. Halal yang penting ya. Nah, abis itu aku sempet tuh, gimana ya dapat kerjaan? Posting di sosmed. Oke, pokoknya posting aja. Oke, aku mulai posting. Terus abis itu gimana dapat kerjaan ya? Oh ya, gue kan model ya. Gue ngomong aja ke koreografer, ke fashion designer, ke IO-nya juga. Udah pakai yang ada aja ya. Gue sering ngomong self talk aja. Iya. Ngomong aja sama teman-teman di sekitar lu ngomong aja. Oke. Gue mencoba tuh kayak gitu. Nah, begitu gue bilang, yaudah nanti gue mau book lu ya. Ya, tapi nanti pakai manajer aku ya. Soalnya aku kontrak sama stasiun TV televisi ini. Ternyata begitu denger namanya besar, Bo, langsung pada mundur, takut kemahalan, Bo. Jadi pada saat itu gue pikir dengan menyandang nama talent dari stasiun TV ini bakal membantu gue. Ternyata orang takut karena dipikirnya rate kemahalan. Jadi privilege nama besar tuh belum tentu bikin orang mau meng-hire ya. Yes, benar. Tapi ingat ya, tiap orang tuh kan beda-beda. Nah, kebetulan pengalaman aku seperti itu, gitu loh. Nah, ya udah akhirnya selesai kontrak 6 bulan, gue sempet ditanya lagi, Evelyn mau perpanjang nggak? Aku langsung kayak, kayaknya enggak deh, soalnya waktu pada saat 6 bulan gue di sana, Lin, gue dapetin kerjaan. Oh ya, gue udah happy kan. Taunya jadi model lagi. Gue mikir dari 2006 sampai 2015, gue udah jadi model, man. Iya. Udah kayak 10 tahun lebih, gue jadi model forward gitu loh. Gue udah jenuh dengan dunianya gitu loh. Akhirnya gue bilang, udah deh, gue nggak perpanjang. Mereka lumayan kaget. Lu yakin nggak mau perpanjang? Itu stasiun TV besar loh. Terus akhirnya gue cuma bilang, ya kalau emang udah jalannya gue di sini, ya itu akan berjalan dengan sendirinya sih. Tapi sempat galau nggak Ci? Maksudnya kayak, aduh, jangan-jangan emang panggilan gue nggak di MC nih gitu. Ada nggak sempet insecure di situ, di bagian itu? Ada lah, pasti kadang apa gue nggak bakat ya, apa gue bodoh banget ya, apa gue jelek banget ya, pasti ada lah pergelutan itu di dalam batin gitu kan. Cuman mungkin lebih kayak sekelibat-sekelibat, tapi aku nggak terlalu pikirin karena
eager aku besar, pengen banget jadi MC, pengen mencoba hal baru. Ya udah, itu mengalahkan semuanya. Nah akhirnya begitu aku selesai kontrak, gue ngomong lagi tuh ke klien-klien gue, ke fashion designer, ke choreographer, ke teman gue, langsung lebih cepet. Beneran lebih cepet, dan gue nggak tahu ya, maksudnya Tuhan itu baik banget. Maksudnya dari gue modeling pertama kali, gue nggak pernah ikut lomba, gue menang. Ya gue menang sebagai fotogenik. Begitu gue nge-MC pertama kali, gue ngomong sama temen gue lagi ngomong, gue udah mulai nge-MC loh, gini-gini, ini belum ada jam terbang. Terus dia bilang, kebetulan kantor gue lagi butuh MC, Lin, gue ingin lu aja. Terus gimana dong, gue belum ada. Ya lu ngomong apa adanya. Teman gue kan kayak gereja banget ya, lu jangan ngomongin, ngomong apa adanya. Gue sampe di interview loh sama bosnya. Ya intinya dia dari cara ngomong gue, ya saya memang gak lulus gini. Terus sampai akhirnya bosnya kayak tau lah gue masih baru banget ya. Gue ngomong apa adanya. Dia bilang, lu lebih pede sendiri atau berdua? Berdua, gue bilang gitu. Ya udah, ya puji Tuhan ya, gue event pertama yang gue dibayar tuh angkanya cukup besar menurut gue sampai saat ini. Dan dia langsung bilang, budgetnya sekian juta ya gitu loh, langsung gede angkanya. Di atas 5 juta tuh, gede dong. Buat untuk baru ya, untuk baru. Pertama kali naik panggung, pertama kali megang mic. Di atas 5 juta tuh gede. Itu buat properti Australia, tempatnya langsung di Grand Hyatt di Hotel Bintang 5. Yang datang ada Putri Indonesia. Wow banget kan, maksudnya bergengsi kan? Acaranya bergengsi gitu loh. Dan gue apa adanya, tanpa ada yang gue tutup-tutupin gitu loh. Ya makanya gue, gila gue dipermudah banget ya. Udah, oke, gue bersyukur tuh. Habis itu gue mulai ngomong nih ke koreografer atau apa. Nah, koreografer ini mungkin karena gue juga, intinya gini loh teman-teman, kalau kalian tuh sama siapapun harus baik, karena kita nggak pernah tahu rezeki itu bakal datang dari siapa. Itu dia. Betul. Nah. Be humble, be nice, be kind to all people around you. Betul. Kita nggak pernah tahu rezeki dari mana ya. Bener. Nah, gue ngomong sama koreografer ini, kan gue deket kan, dia sering hire gue sebagai model kan. Nah, terus habis itu, ya kebetulan juga koreografernya juga almarhum, kemarin kena COVID juga. Nah itu gue juga nggak tahu tuh kenapa gue di model ini di MC juga gini. Bentar. Dari tadi ya, Bu. Dari tadi temennya almarhum terus. Bukan maksudnya ya, kita doakan yang terbaik untuk mereka. Gue bener-bener kalau bisa ketemu mereka sekarang ya, pengen ucapin thank you banget. Kalau nggak karena mereka tuh gue nggak bakal di sini gitu loh. Mereka berjasa banget itu. Berjasa banget gitu loh. Nah, almarhum itu waktu itu gue bilang, namanya Pak Wow kan, dia salah satu koreografer hits lah di Indonesia. Pak Wow, aku baru mulai MC nih gini-gini. Dia cuma diam, terus nggak nyampe seminggu dia kontak gue. If aku mau booking kamu buat Fashion Week seminggu full, sehari ada 3 kali MC. Gila. Gue kayak, wow, seminggu di book full, sehari ada 3 slot. 3 slot. Terus habis itu lebih lucunya lagi, itu sampai pecah sih, sampai anak-anak muda tuh pada kayak, anjir itu siapa? Jadi 3 slot itu maksudnya ya ada show jam 1, jam 3, sama jam 5. Oh iya. Nah, terus gue kan waktu itu masih berprofesi jadi model dong, masih dua-duanya karena kan belum banyak kan. Iya, betul. Terus model bookernya itu bilang ini, aku tetap mau pakai Evelyn. Jadi Evelyn model itu cuma boleh dapat jatah sehari sekali. Jadi selama seminggu model cuma boleh sehari show-nya sekali karena rollingan sama yang lain. Iya. Nah akhirnya rezeki gue, Bo. Pagi jadi model, siang sore jadi MC. Oh, disikat semua tuh. Berarti memang ada penggabungan dari kerja keras, dari totalitas, dan kesempatan dari Tuhan. Iya, betul. Nah, maksudnya tadi kan kita dengar masalah dari perusahaan-perusahaan hire, ya kan, maksudnya pernah jadi MC wedding juga nggak? Maksudnya jadi MC wedding, iya. Jadi aku ada wedding, ada corporate, terus sama fashion juga. Iya. Bedanya apa? Bedanya apa sih, Ci? Struggle-nya gitu loh, masing-masing. Kalau fashion show itu sebenarnya kita fokus utamanya kan cuma si fashion show para model itu kan. Jadi gue cuma opening and closing doang. Nah, cuma ngebuka dan menutup. Nah, kalau corporate itu kan kita yang ngelit semuanya tuh. Nah, kalau wedding ya always wedding ya, selalu ritualnya sama. Nah, menurut gue kalau MC wedding tuh enaknya gini loh. Wedding itu lo bakal di-book 1 tahun di muka. Which is, misalkan kayak temen gue tuh si Alvin yang kalian udah sempet interview. Alvin Condro! Kasta tertinggi udah. Amin! Alvin Condro! Hey!
Amin. Alvin Condor udah bilang, Ci gila, Oktober, November, Desember, full weekend. Sedap. Sedap, makanya itu Fortune. Jangan. Jadi, gue juga sempat nanya ke MC wedding yang senior kan. Mereka bilang, gue kan sebagai cowok ya, If, gue juga punya keluarga. Gue dengan di wedding, gue udah setahun ke depan tuh udah aman. Jadi pada saat sepi gue bisa akalin dengan kerjaan yang lain. Nah, itu kalau wedding. Dan always template-nya sama dong. Cuman ganti-ganti nama pengantin, nama ini. Nah, kalau corporate itu seringan dadakan. Bisa 2 minggu di muka, bisa sebulan di muka. Tapi kayak kalau corporate-nya udah cocok sama lo, kayak gue nih ada selama setahun ini gue bisa dapat 5 kerjaan dari satu brand ini. Dari satu brand ini. Nggak cuma satu brand, ada beberapa brand. Nah, intinya kalau udah cocok, lo bisa tiap 2 bulan di kontak-kontak terus gitu loh. Nah, cuman kalau menurut gue lebih susah mana? Lebih susah mana? Menurut gue sih corporate ya, karena corporate itu tuh banyak banget dadakan. Contoh, misalnya BOD-nya namanya A, B, C, D, E. Udah mau naik banget, bang. Yang A nggak ada, diganti ke B, B ini diganti. Perubahannya tuh banyak banget. Terus pada saat gue misalkan mau present yang mau kasih speech, nanti ulur waktu belum dateng, gitu segala macam. Perubahannya tuh banyak banget, gitu loh. Kalau wedding, yang namanya orang tua nggak mungkin diganti kan? Iya. Sorry kak, itu orang tua dari brand atau groomnya diganti. Nggak mungkin. Yang kawin juga bingung kok bapak saya ganti. Bapak saya kok ganti. Figuran, bapaknya figuran. Nggak mungkin juga kan? Iya. Ci, sorry Ci, pengantin wanitanya diganti. Ya, nggak mungkin. Oh, cowoknya yang seneng kalau gitu. Cowoknya yang seneng kalau misalnya emang gitu yang ceweknya mungkin idaman dia. Iya, menurut gue sih corporate itu lebih challenging karena dengan berbagai macam perubahan rundown, perubahan nama orang-orang pentingnya, VVIP-nya, belum lagi kita harus greeting dengan berbagai macam nama dan jabatan itu lebih sulit gitu loh ya. Tapi ya sebenarnya balik lagi kalian tuh nyamannya di mana gitu loh. Tapi menurut aku kalau memang kalian bisa kuasain sebanyak mungkin, kenapa enggak? Kalian kan kerjanya jadi makin banyak. Betul. Ya, jadi ada juga orang bilang enggak, Lin, gue maunya di wedding. Oh ya udah silakan. Itu pilihan. Kalian nyamannya di mana? Nah, kalau aku ya kenapa enggak bisa kuasain semuanya, bahkan lebih bagus. Kayak misalnya di corporate iya, di wedding iya, sama di fashion juga iya. Kalau di fashion tuh sebenarnya mereka tuh desainer tuh senang karena gue sebagai MC gue bisa didandanin dan banyak kan seringan baju yang dipakein gue laku sih. Woi, luar biasa gitu. Cuma begini sih, maksudnya saya tidak menjudge, maksudnya bukan. Cuma kalau lihat dari Cici ini kan maksudnya kayaknya party people banget. Waduh, party people. Kayaknya party people banget ya kan, dari udah cantik, tinggi apa semua, maksudnya juga pasti suaminya kita yakin lu jangan berharap apa ya kan. Maksudnya Ci pernah nggak maksudnya nge-host di klub gitu, pernah nggak? Nge-host di klub waktu itu pernah sih sekali, waktu itu karena memang buat acara launching minuman alkohol ya di Embassy Club gitu kan waktu itu. Jakarta itu di Jakarta, Embassy yang udah baru ya, bukan yang lama. Ya sedap. Boleh bener. Nah itu maksudnya maksudnya termasuk sama MC wedding apa semua, mungkin di klub, mungkin kita jadi di klub nih, ada nggak suka dukanya apa gitu? Mungkin digodain kan si Evelyn cantik nih. Oh, cantik banget. Dari tadi kalau dia nggak ngomong dia udah punya suami, punya anak juga kita nggak tahu kan, nggak kelihatan dari badannya. Saya suka menipu kok. Maksudnya kan mungkin digoda-godain sama buaya, sama TBJ. Cuma lebih kayak diajak kenalan aja sih. Abis itu paling itu tergantung dari kita aja, tinggal bilang aja I'm married atau apa, gue udah berkeluarga, udah sih mereka juga nggak ngotot ya, mereka nggak ngotot gitu, enggak. Maksudnya pernah nggak dideketin sama orang sok kaya gitu? Gue kaya nih. Iya nih. Emang lu pikir gue nggak bisa sama lu? Gue bayarin lu gini ABCD, pernah nggak gitu? Mungkin lebih itu pasti zaman model ya. Oh, di zaman model. Itu lebih di zaman model sih. Di zaman model. Tapi kadang orang bisa menilai lah dari aura lo. Sedap. Berarti so far kalau MC mah aman ya Ci ya? Nggak pernah yang gimana-gimana ya? MC sih so far aman ya. Apalagi kan kayak kita selalu di backstage. Sebenarnya nggak cuma di MC sih, menurut gua dalam keseharian lo mau di MC di tempat kerja atau enggak, selama lo bisa jaga diri itu aman sih. Aman ya? Iya. Intinya adalah yourself religion, yourself. Betul. Yourself. Oke. Nah, maksudnya ini terakhir nih Ci, maksudnya untuk tips dan triknya untuk semua nih penonton-penonton kita yang pengen mungkin jadi MC. Melihat Ci kan,
Pernah gemeteran nggak sih Ci, waktu pertama? Ya pernah lah. Pernah lah. Gimana? Ceritanya gimana tuh? Gue pernah waktu pas masih awal, jadi ada yang mau bantuin gue di MC wedding nih ya. Terus begitu gue megang mic atau gimana ya, saking gue jadi sebenarnya dia yang di hire. Cuman biar gue ada portfolio, gue tag in. Intinya gratisan. Oke. Terus waktu itu gue kayak udah di training sama dia sampai 8 kali. Terus habis itu gue ngomong pada hari ya, suara gue gak keluar. Gue gak tahu megang mic gimana. Begini. Sampai lu tau gak, pengantin tuh baru nyampe pelaminan. Udah Lin, lu duduk aja. Itu siapa yang ngomong? WO, tapi udah almarhum juga. Agak serem ya? Enggak kan ya? Agak serem ya? Sabar. Jadi ada 3 yang almarhum. Tunggu. Semua yang berjasa ataupun Bukan tumbal ya, Bro. Bukan maksudnya. Semua yang berjasa atau almarhum, semua yang berjasa dan membantu sebuah almarhum. Ya, maksudnya ya itu umur nggak ada yang tahu. Jangan pikir aneh-aneh, maksudnya jangan takut buat hire si Evelyn, bukan cari tumbal. Bukan. Jangan pikir aneh-aneh nanti. Maksudnya, itu hanya kebetulan aja. Itu hanya kebetulan. Tuhan nggak ada yang tahu. Kebetulan. Umur nggak ada yang tahu. Umur nggak ada yang tahu. Iya, jadi ya dia abis itu bilang, udah deh lu duduk aja. Itu gue ngedown banget sih di MC wedding gitu loh. Itu pasti sih. Terus habis itu gue cuma duduk, diem, dan paling zongnya padahal gue sempet opening awal-awal kayak present pengantin masuk ke dalam kan baru nyampe pelaminan, baru mau welcoming segala macam mereka kan. Gue cuma duduk, diem, bengong, bego, sampai ada tamu bilang gini, kamu tamu dari pihak cewek atau cowok? Gue langsung kayak, anjrit, gue tadi udah di depan panggung, berarti dia gak tahu gue MC. Sebodoh itu ya. Gue, oh my god, gue itu pulang gue kayak nangis sih di dalam mobil. Gue nangis dalam mobil, gue kayak kok bodoh banget sih gue gini, gue kayaknya apa gue gak bisa ya gue gini. Down banget lah itu. Terus ya udah, tapi ya gue akhirnya tipikal orang yang extrovert, jadi gue kalau ada masalah pasti gue pengen cerita lah. Gue lupa waktu itu udah kenal Alvin belum. Pokoknya kayak gue cerita sama siapa, terus ya udah lah Lin, lo jalanin aja terus ya pokoknya gue terus sampai akhirnya one day gue di MC juga ada temen gue bilang, Lin lo kalau mau lebih bagus lagi lo belajar aja di radio tuh beda lagi loh oh gitu ya udah gue ngeles lagi. Jadi 2015 gue public speaking di Talkin, gue 2018 gue MRA. Jadi MRA radio itu tuh ada kayak Brava, Cosmo, Hard Rock, sama iRadio. Ya udah gue itu lagi, ternyata beda semua, Bu. Beda ya? Beda. Jadi lo penyiar radio, lo ngomong sendiri lo ya. Host di TV, lo cuma ngomong kamera. Lo MC off air, wedding, lo kan harus interaksi dengan audiens. Ternyata cara beda-beda ya? ngomongnya tuh beda semua. Gue pikir namanya public speaking tuh sama aja, ternyata itu beda semua. Nah, kalau misalnya nggak tahu Alvin yang mana nih, yang ada di podcast kita yang ini. yang sebelumnya nih. Yang ini nih. Itu sama Ci Evelyn begini banget nih. By the way, kenapa gue deket banget sama dia? Gimana? Ada salah satu orang yang berjasa sama gue. Jadi gue awal nge-MC gue tuh masih belum bisa, tapi Alvin tuh kayak selalu nge-boost gue. Jujur ya, nyari pasangan MC itu nggak mudah juga ya. Iya, betul. Gue sama Alvin tuh kayak langsung ngeklik, dan dia tuh selalu pengen pasangannya tuh bagus. Dia nggak mau kayak gue pengen lebih bagus dari dia tuh, enggak. Dia tuh selalu memberikan support ke gue segala macam. Yes, Alvin is my support system. Dari awal gue nggak bisa ngomong, gue selalu curhat sama dia, dan dia kasih, udah Alvin, lu nggak usah kegeeran ya, Vin. Alvin Condro memang luar biasa ya. Ya support dia selain MC dia support system. Betul, support systemnya si Evelyn ya. Dia selain dia support system, mungkin sebentar lagi bisa jadi dia penangkaran satwa. Nggak, cuma maksudnya apa tuh namanya, kita akhirnya belajar dari Ci juga, maksudnya gitu loh. Pasti down itu ada. Iya. Bener kan? Down itu pasti ada. Struggle-nya pasti ada. Itu ada. Maksudnya dipermalukan tuh mungkin ada. Jadi dipermalukan secara langsung atau nggak langsung, kalau dibilang, lu duduk aja, lu nggak usah ngomong lagi. Itu down banget sih. Itu down banget. Cuma gila. Dan lebih down lagi, tamunya bilang, kamu dari pihak yang cewek atau cowok? Gue nggak dianggap MC, Joy, maksudnya gitu. Padahal itu tamu pada saat gue ngomong, dia sempat di depan gue. jadi dia tuh MC, Dia berdiri kayak bicara, dia nggak tahu itu tuh MC gitu loh. Aduh. Nah itu benar-benar maksudnya mungkin lu down, tapi Ci Evelyn ini adalah sosok yang bisa membuktikan bahwa ketika lu down, lu bukan menyerah tapi lu belajar. Itu dia. Itu dia. Nah, mungkin sih pertanyaan terakhir dari kita sih, kalau mau Hire Ci Evelyn. hire Ci dan apa semua, mungkin
berapa red card-nya? Ya, atau kisaran aja sih kalau nggak boleh. Jadi kasih gini tahu. loh, sebenarnya kalau kalian mau jadi MC, kalian tuh harus tahu ya, red card itu kan bervariasi ya. Iya, Yang pertama yang menentukan red card bisa bervariasi itu karena gini loh, durasinya berapa lama. Iya, Betul. betul. Ya, apakah itu live atau enggak, gitu kan, live on air gitu kan. Yang ketiga, scoop-nya tuh sebesar apa gitu loh. Jadi contoh misalkan kayak acara awarding itu tuh biasanya lumayan mahal. Biasanya red card-nya lebih di atas daripada produk launching. Kenapa? Awarding itu kita panjang tuh durasi, bisa dari jam 7 sampai jam 10, banyak nama-nama orang penting segala macam. VIP itu lebih sulit. Iya. Kalau Nggak boleh produk salah ya. nggak boleh salah, dan itu lama dan kita ngoceh terus, itu capek. Iya. Ya awarding sama MC tuh ya nggak beda jauh. Mungkin kalau kayak produk launching tuh tergantung scoop-nya juga apa. Kayak kalau fashion show pasti rate-nya di bawah awarding gitu loh. Nah, kisarannya tuh berapa? Kisarannya tuh loh. Buat berapa? orang-orang yang mau hire Cheflin gitu. Gini aja deh, di atas 1 juta jadi nggak enak kan? Lu tebak aja tuh sendiri. Ya maksudnya ya 1 juta, maksudnya rate aja sih dari berapa sampai berapa? Kan gitu. 2 digit misalkan, belasan, puluhan, nah itu boleh dah kayak gitu. Untuk saat ini sih kalau beberapa event kalau memang yang skalanya besar, ya aku bisa 2 digit. Tapi kalau belum di bawah itu. Kadang awarding juga lebih mahal, kenapa? Kalau cewek ya, lo harus nyewa baju loh. Nyewa baju, make up artist. Oh, baju tuh dibayar. Oh, itu nggak dari sananya sih. Jadi kadang kalau gue acara fashion show, biasanya baju gue disewain, gue dipinjemin. Tapi kadang kalau misalkan acaranya, gue mau baju begini, kan lo juga harus hire bajunya. Itu kan juga another cost. Apalagi belum lagi kalau make upnya kayak gimana. Oh berarti itu udah istilahnya dia hire Cici satu, Udah nggak mau satu tahu lah paket. make up sama baju Makanya semuanya gitu ya. Kalian paket harus komplit. tahu detail itu acaranya buat apa, tempatnya di mana, rundown-nya seperti apa. Kalian harus tahu semuanya. Karena jangan sampai nanti bilang, nanti gua mau make upnya kayak begini ya, nanti pakai baju begini ya. Tiba-tiba lo disuruh berkostum-kostum kan repot juga. Iya. Tuh, intinya perjanjian di awal tuh sangatlah penting. Harus jelas. Harus Dari- jelas. Dari awal harus Kalau jelas. perlu tertulis supaya nanti lu jangan kurang apa gue dipakai Rugi. ke acara begini ya? Apa gue dipakai efek? Kaget. Ya maksudnya ya itu yang mungkin terakhir sih untuk orang yang baru mau mulai. Oke. Untuk orang yang baru mau mulai, sekarang kan zamannya sosial media, zamannya YouTube, segala macam kan tuh bisa sebenarnya cari browsing aja basic public speaking. Kalau kalian emang benar-benar pengen belajar karena ada niatnya, pasti kalian bakal mencari jalannya. Iya. Kalau kalian mau lebih mudah lagi ya, kalian tinggal ambil kursusnya aja. Terus pokoknya tiap kali kalian struggle, pokoknya jangan, ya udah wajar lah, kayak gue pasti pernah down. Ingat, orang yang sukses itu setelah mereka mengalami kegagalan beberapa kali, tapi mereka nggak pernah menyerah. Jadi Sangat Gila. yes. Nah, buat teman-teman paling ya browsing sebanyak-banyaknya, atau mau lebih simpelnya ya ambil kursus. Tapi yang seperti aku bilang, MC itu seperti berenang. Lo harus banyak-banyak jam terbang. Semakin banyak jam terbangnya, kalian akan semakin terasah. Iya. Mungkin kalau misalkan kalian mau itu, tipsnya pertama, kalian siapin dulu aja tuh skripnya. Kalian coba baca. Ada lagi yang namanya intonasi. Intonasi tuh kayak, misalkan contoh ya, ambil bukan, bukan. Biar dia. Ayo Ci. Misalkan, ambil bolpen, ambil bolpen, itu kan nadanya beda beda. kan? Oh. Nah, kalian harus kuasain itu. Terus sama kalian juga harus tahu nih audiensnya. Audiensnya apakah anak-anak, apakah orang dewasa, misalnya anak-anak, adik-adik. Iya. Kalau misalkan kayak acara formal bapak dan ibu, Iya. seusia teman-teman. Oh Kalian iya, tuh harus betul, tahu betul, itu betul, tuh betul, itu tuh. dipanggilnya tuh seperti apa Betul, gitu loh. Mungkin Ah. kalau kalian mau berlatih juga, dulu jujur ya aku ngerekam diri aku pakai video sih. Rekam pakai video itu ngebantu banget. Dan Jadi latihan- evaluasi tuh nonton video sendiri. Evaluasi. latihan depan cermin itu penting ya kayaknya ya. Penting, depan cermin penting, terus dari video, terus mungkin kalau kalian punya teman yang udah experience di bidang itu, tanya deh kekurangannya apa. Jadi di situ di review. Dapat inputan suara lagi lu- ya? Dapat inputan lagi kayak suara lu tuh kurang power segala macem. Ekspresi lu tuh kurang masih kayak kelihatan nervous, ngebaca atau apa. Gue juga dulu megang begini, Bo, sampai gue diketahuan, Lin, gue tadi lihat lu di panggung begini tangannya. Iya, oke. Ya kita bersyukur sekali ya, kita bersyukur kedatangan wanita cantik yang super sibuk, Super sibuk. super crowded, super Mega job. apa Super sekali. tsunami moment apalagi. Maksudnya kita banyak belajar lah dari Ci Evelyn. Betul, Maksudnya betul. ya ini maksudnya bisa dijadikan pembelajaran buat kita semua bahwa
ternyata kalau kita bukan di dunia MC, lu jangan pikir oh lu cuma bicara dapat uang. Nggak bisa. Gak semuanya itu, lu harus banyak belajar, lu harus mulai dari nol, apa semua mungkin dari podcast yang tadi kita sudah hadirin sebelumnya. Banyak suka dukanya loh, JF ini juga banyak suka dukanya, tapi yang penting apa? Jangan menyerah, dan learning by doing. Yes. Oke, jadi terima kasih banyak Ci. Sama-sama. Thank you, Ci. Semuanya udah mulai pelajarannya, kiranya apa yang kita pelajarin hari ini, yang kalian tonton hari ini bisa kalian jadikan referensi untuk kalian memulai sesuatu. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di YouTube channel kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Thank you.